Kaleng sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk menangkap sinyal wireless atau hotspot ya, supaya bisa tersambung ke internet. Jadi kita membuat antena kaleng di sini tujuannya bukan untuk itu, tapi sebetulnya untuk memperkuat jangkauan yang agar kita dapat. Jadi kita ini bisa menangkap sinyal yang jauh dari sini. Akan langsung diserahkan ke teman saya, Fahmi Harismaldi, yang akan memberitahu alat dan bahan yang digunakan. Baik, ini saya akan menjelaskan alat-alat dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembuatan antena kaleng. Di sini pertama ada USB WLAN, kemudian ada antena kaleng, ada kaleng. Ini biasanya kaleng yang lebih kecil dari ini juga bisa digunakan, misalnya kaleng breaker out atau kaleng-kaleng buah itu. Kemudian yang berikutnya adalah kabel UTP. Dan terakhir USB extender. Di sini kebetulan USB ini udah dipotong dan bisa dilihat ini rambut-rambut dari kabelnya. Kabelnya dekat. Oke. Baik, setelah ini kelompok kami akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menyambungkan kabel UTP ini dengan USB extender dan bagaimana cara-cara atau perhitungan yang harus digunakan untuk melubangi kaleng ini serta pemasangan USB ini di dalam kaleng ini. Oke. Ini akan menjelaskan tentang cara pemasangan antara kabel USB dengan kabel UTP. Yang pertama kabel USB ini kita potong ya. Kita keluarkan kabelnya. Kita di sini terlihat ada 4 kabel. Yaitu kabel merah, biru, hijau, dan hitam. Kemudian kabel UTP ini ada 8 kabel di sini, yaitu hijau, bisa dilihat, orange, lalu orange putih, kemudian hijau dan putih, biru putih, putih coklat dan coklat. Cara menyambungnya yaitu kabel merah ini kita sambung dengan kabel yang berwarna oranye dan oranye putih. Kabel hijau pada USB kita sambung dengan kabel hijau pada kabel UTP. Kabel biru kita sambung dengan kabel berwarna hijau putih pada UTP. Dan kabel hitam ini disambung dengan 4 kabel sisanya. Nah, lalu kabel yang tadi kita isolasi ya. Nah, ini bukan yang udah diisolasi, yang udah jadi. Kabelnya jadinya seperti ini, menjadi 4. Itu karena kabel USB ada 4, yang USB ada 8, jadi disambung menjadi 1. Nah, kemudian bahan yang selanjutnya adalah antena kaleng itu sendiri ya. Kalengnya kita gunakan adalah kaleng yang ini. Kemudian kita ukur ya dari diameter kaleng ini, lalu panjang kaleng ini, tinggi kaleng ini, dan kemudian dari ukuran itu kita masukkan ke dalam software antenator. Dari hasil yang dikeluarkan dari software antenator itu kita bisa menentukan ukuran dari lubang antara dasar kaleng dengan bagian atas kaleng ini. Setelah antena itu dilubangi, yang selanjutnya adalah yang lebih baik, antenanya ini kita lapisi dengan aluminium foil. Seluruhnya di aluminium foil lah, bagian luar dan bagian dalam. Ya, ini akan menjelaskan tentang proses penangkapan sinyal. Di sini bisa dilihat tidak ada sinyal di sini yang bisa ditangkap oleh. Nah, yang ditangkap oleh komputer tidak ada sinyal. Maka oleh dari itu oleh karena itu Desi. Saudari Desi sambungkan langsung ke antena kalengnya tadi. Kemudian Tolong ya orangnya diliatin.
Nah, udah. Bisa dilihat mendapatkan Ngomongnya apa Dika? lalu kita dapat salah satu kami yang ngomong tidak dapat menghasilkan hasil tidak ngomong. Kemudian setelah di connect-nya itu kita mendapatkan hotspot dari CityNet. Kemudian Coba kita connect. kita konekkan. Ini sudah mengkonekkan ke CityNet. Tapi tidak bisa connect ya. Dikarenakan emang nggak bisa connect. Itu apa yang jauh? Kemudian di cancel dulu. Kabel bagus ya kayak gini. Mahal ini. Ini. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat dan bisa berguna bagi masyarakat. Ini menggunakan antena kaleng tadi itu mungkin ada kekurangannya. Semoga kekurangannya itu bisa dilengkapi dan itu tadi mungkin udah dikonekin ya, udah ada tertangkap sinyalnya juga. Ya semoga bisa mencobanya. Terima kasih.